Ina Al-Karima, saya dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum. Saya akan menerangkan tentang LPS. Apa sih itu LPS? LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2024. Undang-undang ini mulai berlaku efektif bulan 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Fungsi lembaga penjamin simpanan adalah turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Tugas lembaga penjamin simpanan yaitu: 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. 2. Melaksanakan penjamin simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank yang gagal yang tidak berdampak sistematik. 5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang lembaga penjamin simpanan yaitu: 1. Menetapkan atau memungut premi penjamin. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima adalah melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 5. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administrasi. Tujuan pembentukan lembaga bank simpanan yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan, sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank. Maksud dan tujuan dibentuknya LPS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah untuk menyempurnakan program penjamin simpanan nasabah bank dalam rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional dan stabil dan tangguh. Syarat suatu penjamin dapat dijamin oleh lembaga simpanan yaitu: syarat-syarat yaitu: 1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. 2. Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS atau nasabah. Tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut. Peranan nyata lembaga penjamin simpanan yaitu: kami mengambil contoh nyata dari peranan lembaga penjamin simpanan akhir ini, yaitu banyak kasus bank Senturi. Selain pilotnya Senturi, LPS memberikan aliran dana kepada Senturi. Aliran dana lembaga penjamin simpanan pada Bank Senturi atau secara teknis disebut sebagai penyertaan modal sementara, yaitu dapat disingkat PMS, yang diluncurkan dalam kurun waktu 8 bulan dari lembaga penjamin simpanan LPS yang mencapai sejumlah 6,7 triliun adalah salah satu tata cara penanganan terhadap bank gagal yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan KLSK yang beranggota Menteri Keuangan, Bank Indonesia dari BI, dan Lembaga Pengawasan Perbankan LPP. Dalam ini termasuk bank gagal dalam dampak sistematik untuk
Untuk sistemik atau saat sekarang lembaga pengawas perbankan LPP masih berada dengan lingkup kerja pada Bank BI. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Bank Senturi diubah menjadi Bank Mutiara. Dan memahami penjamin lembaga bank simpanan, yaitu menjadi nasabah bank, sangat diharapkan memahami penjamin pemerintah LPS agar dipastikan dana kita aman. Kita jangan terburu-buru memperhitungkan keuntungan yang tinggi dari penempatan dana tanpa memperhatikan faktor keamanannya. Lalu pertanyaannya, apa saja syarat-syarat penjamin pemerintah itu? Apakah semua simpanan di bank sudah langsung dijamin keamanannya? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lihat dulu latar belakang kenapa simpanan masyarakat di bank dijamin oleh pemerintah. Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan likuidasinya 16 bank. Ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Jadi, menjawab pertanyaan tersebut di atas, sudah jelas bahwa semua simpanan di bank sudah pasti dijamin pemerintah melalui LPS senilai maksimum 2 miliar per nasabah per bank. Cukuplah syarat penjamin oleh LPS sampai di situ. Ternyata tidak. LPS secara tegas menyatakan bahwa dana nasabah yang layak dibayar harus memenuhi syarat 3, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat suku bunga tidak melebihi tingkat bunga penjamin, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Ini adalah contoh kasus, yaitu lembaga penjamin simpanan. LPS tak menjamin saldo 20M nasabah MyBank yang raib. Lembaga penjamin simpanan LPS tidak menjamin saldo hilang dalam kasus dugaan pembobolan tabungan milik atlet e-sport Winda Lunardi pada PT MyBank Indonesia Tbk senilai 20 miliar. Pasalnya, LPS cuma mengganti simpanan nasabah pada bank gagal. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencangkup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Terang LPS dalam situs resmi lps.go.id, dikutip Selasa 10 bulan 11. Dalam laman tersebut, LPS menerangkan simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ekonomi lembaga penjamin simpanan hanya menanggung simpanan nasabah yang layak dijamin karena pencabutan izin usaha bank. Ilustrasi Safir Maki. Saldo nasabah yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank maksimal 2 miliar. Teknisnya, saldo nasabah yang dijamin berupa pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah. Berikut pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah untuk simpanan yang memiliki komponen bunga, lalu nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada biljet. Untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. Jelas LPS. Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang bagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal ini, nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan joint account. Saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Selanjutnya, dalam hal ini nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. Penghambat perbankan Pita Abdullah Jalam melalui kasus dengan hilangnya saldo nasabah MyBank adalah persoalan operasional yang dilakukan oknum bank terkait. Oleh karenanya, simpanan nasabah tersebut memang tidak bisa diganti oleh LPS karena jumlahnya yang terlalu besar. LPS hanya mengganti 2 miliar. Kalau kesalahan operasional bank ditanggung LPS, repot. LPS itu adalah penjamin ketika terjadi kegagalan bank. Ujarnya Pinter kepada
cnnindonesia.com, baca artikel CNN Indonesia LPS tak dijamin saldo 20 miliar nasabah Maybank yang raib. Terima kasih.